Shalom, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, semua oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Baik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yang bernama damai sejahtera. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera bila kita sedang dalam pergumulan, bila kita sedang mengalami masalah, dan mungkin saat ini kita sedang mengalami pandemi corona, serba keterbatasan di dalam banyak hal. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera? Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, dalam sebuah kerajaan, seorang raja membuat suatu perlombaan yang berhadiah besar. Dan lombanya adalah membuat lukisan dengan tema damai sejahtera. Dan para pelukis-pelukis tersohor di negeri itu berbondong-bondong, beramai-ramai, dia mengikuti lomba melukis dari raja karena hadiahnya sangat besar. Tetapi raja hanya memberikan waktu 3 hari supaya lukisan-lukisan itu dapat terkumpul. Hanya dalam waktu 3 hari, bukan waktu yang lama untuk sebuah lukisan yang menggambarkan tentang damai sejahtera. Akhirnya setelah 3 hari waktu berlalu, ternyata ada 3 pelukis yang dapat menyelesaikannya lukisannya. Jadi cuma hanya 3 pelukis yang dapat menyelesaikan tugas dari raja. Nah, pelukis yang pertama pada hari H itu dia menyerahkan hasil lukisannya kepada raja. Dan dia menjelaskan hasil lukisannya itu kepada raja. Dia katakan bahwa Baginda Raja, ini lukisan saya. Lukisan ini menggambarkan tentang sebuah danau dengan air yang bening dan banyak ikan-ikan berenang di dalamnya. Dan di tengah danau itu ada sebuah perahu dan seorang laki-laki berada di atas perahu menikmati suasana yang teduh dengan ikan-ikan yang banyak. Dia memancing di atas perahu itu sambil bernyanyi. Dan pelukis yang pertama ini sampaikan kepada raja, ini lukisan saya menggambarkan tentang damai sejahtera. Kemudian beberapa saat berikutnya, pelukis yang kedua datang menghadap Baginda Raja. Dia menyampaikan lukisannya kepada raja dan menjelaskan arti dari lukisannya. Dia katakan, Baginda Raja, ini lukisan saya benar-benar menggambarkan damai sejahtera. Dan lukisannya itu adalah sebuah lukisan tentang gunung-gunung yang tinggi dengan awan-awan kebiru-biruan terlihat begitu cerah. Dan banyak pepohonan-pepohonan di lereng gunung tersebut. Dan setelah itu ada hamparan sawah yang terbentang menguning di bawah gunung tersebut. Dan ada sebuah pohon besar, dan di bawah pohon besar itu duduk 2 orang sambil bercengkrama, sambil bergurau. Terlihat
bahagia sekali. Dan pelukis ini mengatakan bahwa inilah gambaran yang sebenarnya dari damai sejahtera. Berikutnya datang pelukis yang ketiga. Dan pelukis yang ketiga tidak banyak bicara. Dia membawa lukisannya kepada raja. Dan dengan sedikit rasa takut, karena lukisannya tidak seperti lukisan yang pertama dan kedua, bahkan jauh berbeda. Sebuah lukisan tentang laut yang luas, namun ada gelombang besar digambarkan di situ. Awan pun terlihat gelap karena ada badai. Petir terlihat sambar menyambar. Situasi yang sangat menakutkan. Tetapi di tengah laut itu ada sebuah karang yang tidak henti-hentinya dihantam oleh ombak. Dan di dalam karang itu ada lubang kecil. Dan ternyata di dalam lubang itu ada burung pipit sedang berteduh sambil bersiul-siul menikmati suasana yang ada. Setelah 3 lukisan ini diteliti oleh Baginda Raja, akhirnya Baginda Raja memutuskan bahwa dia memilih lukisan yang ketiga. Dan pelukis yang pertama dan kedua sedikit protes kepada Baginda Raja. Bukankah lukisan kami lebih menggambarkan damai sejahtera, suasana tenang, suasana sejuk di pegunungan, suasana tenang berkeliaran ikan-ikan di danau. Tetapi pelukis yang ketiga menggambarkan sesuatu yang menakutkan. Ombak dan badai, petir menyambar, langit kehitaman. Tetapi Baginda Raja menjelaskan alasannya kenapa dia memilih lukisan yang ketiga. Baginda Raja mengatakan bahwa damai sejahtera itu bukan pada saat kita berada di kondisi zona nyaman. Damai sejahtera itu bukan pada saat kita tidak mengalami masalah dan pergumulan. Damai sejahtera itu pada saat kita tetap damai, kita tetap menikmati sekalipun di sekitar kita penuh dengan kondisi yang tidak nyaman. Seperti yang dialami burung pipit di lubang kecil batu karang, dia menikmati suasana sambil bersiul, sekalipun di luar badai, ombak, bahkan petir menakutkan. Nah, saudara, mari kita akan bahas lebih lagi. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai sejahtera dijelaskan dengan 2 kata, damai dan sejahtera. Damai disebutkan tidak ada perang. Damai disebutkan tidak ada kerusuhan. Gambaran tidak ada malapetaka. Semua terlihat damai. Sedangkan sejahtera diartikan sebagai aman dan sentosa. Jadi artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai sejahtera adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada kegaduhan, semua aman, sentosa. Tetapi apakah demikian menurut Alkitab? Menurut Alkitab, damai sejahtera
dari bahasa Ibrani shalom, artinya adalah damai sejahtera yang tidak dipengaruhi dari luar. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi dari luar. Nah Pak, kenapa seringkali kita mendengar ada orang-orang mengatakan, saya tidak damai sejahtera karena ini dan karena itu. Maka timbul sebuah pertanyaan, sebenarnya damai sejahtera itu dari Tuhan atau dari diri kita sendiri? Nah, untuk menjawab ini, mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka dari Yohanes 14 ayat 27. Saya akan bacakan buat saudara. Saya ulangi lagi, Yohanes 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ayat ini diawali dengan sebuah statement bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Punya huruf besar. Artinya Allah, Tuhan meninggalkan damai sejahtera itu bagi kita. Nah, bagaimana kita mengerti arti kata kutinggalkan? Saudara, suatu saat saya bermain ke rumah teman saya, mengendarai sepeda motor, dan saya berbincang-bincang di rumahnya. Setelah saya berbincang-bincang, saat saya akan pulang, saya berkata kepada teman saya, sepeda motor ini kutinggalkan bagimu. Maka akan menimbulkan persepsi pertanyaan dari teman saya. Apa yang dimaksud kutinggalkan? Apakah yang kamu maksudkan kamu titipkan? Ataukah yang kamu maksudkan supaya disewakan motor ini? Atau mungkin maksudnya kuberikan? Kalau maksudmu menitipkan, tunggu dulu, karena aku juga akan mau pergi keluar kota. Mungkin demikian kata teman saya. Kalau yang maksudmu supaya disewakan untuk ojek, tunggu dulu, karena saya masih sibuk aktivitas saya. Tetapi kalau engkau maksudkan kutinggalkan, kuberikan, maka puji Tuhan, aku akan menerimanya. Nah, artinya bahwa kalimat kutinggalkan ini tidak berdiri sendiri, mempunyai kelanjutan. Apa yang dimaksud kutinggalkan? Nah, apa kelanjutannya ini? Mari kita baca di ayat selanjutnya. Dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nah, semakin jelas kita mengerti dari ayat ini bahwa damai sejahtera Allah diberikan kepada kita, bukan hanya ditinggalkan untuk dititipkan, tetapi ditinggalkan untuk diberikan kepada setiap kita. Artinya bahwa damai sejahtera itu datangnya daripada Allah. Nah, kalau segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, tidak ada Tuhan memberikan segala sesuatu tanpa arti. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa memiliki makna. Nah, apakah maknanya bahwa Allah memberikan damai sejahtera itu bagi saya dan saudara? Saudara, ayat ini diakhiri dengan sebuah statement yang menjadikan kita semakin mengerti. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Sudah perhatikan baik-baik kalimat terakhir. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya pada saat kita memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan, tidak ada seseorang pun yang bisa mengambilnya dari kita. Bahkan iblis pun tidak bisa mengambil damai sejahtera yang Allah berikan ke dalam diri kita tanpa seizin Allah. Dan jika kita memiliki damai sejahtera yang daripada itu, Allah itu, maka Tuhan katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata jangan gelisah dan gentar hatimu ini menggambarkan apapun yang engkau alami saat ini, apapun pergumulan, permasalahan yang sedang kita hadapi, sesulit apapun tekanan hidup kita, terlebih pada saat ini kita sedang menghadapi bersama-sama pandemi corona yang membatasi di dalam segala hal. Tetapi kita diingatkan pada hari ini bahwa damai sejahtera Allah itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Dan jangan gelisah dan gentar hatimu menghadapi semua hal. Seperti burung pipit yang memperoleh damai sejahtera, pemeliharaan Allah, sekalipun berada di dalam lubang yang kecil, dia tetap bersiul-siul. Sekalipun keadaan luar, badai dan gelombang menerpa karang itu tidak pernah henti. Saudara, damai sejahtera yang Allah berikan dalam diri kita seharusnya tidak dipengaruhi oleh hal-hal luar. Karena cara kerja damai sejahtera Allah yang pertama datang daripada Allah, masuk di dalam hati kita, dan kemudian tersebar di sekeliling kita. Bukan kondisi luar, bukan kondisi yang terlihat mata yang mempengaruhi hati sehingga kita bisa damai, bisa tidak. Tetapi Pak, kenapa kita masih sering kali mendengar orang-orang berkata, aku tidak bisa damai? Itu adalah pilihan dari free will manusia. Tetapi sebenarnya damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Pilihan kita. Kita mau tetap damai atau kita tidak damai. Tetapi sesungguhnya yang ada damai daripada Allah telah kuberikan kepadamu, demikian firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Saya akan bacakan buat saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saya ulangi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan dalam perasaan atau logika. Firman ini jelas mengatakan damai sejahtera yang Allah berikan hendaklah memerintah di dalam hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Amin saudara. Sesuatu yang sederhana, simple, tetapi seringkali kita mengolahnya dengan sebuah yang sulit dan sukar untuk dilakukan. Pilihan ada di dalam diri saudara, tetapi damai itu ada. Allah titipkan, Allah tinggalkan, bahkan Allah berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Amin saudara. Jadi kesimpulannya di dalam perenungan singkat hari ini, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita gumulkan,
tekanan hidup yang kita alami. Gambaran seperti badai, gelombang lautan, petir menyambar, gelapnya awan. Tetapi mari kita membiarkan damai sejahtera itu ada dalam diri kita, seperti burung pipit yang dapat menikmati dengan bersiul-siul. Damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati kita, bukan logika pikiran kita. Oleh karena itu, saudara, saya akan menutup dengan satu firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, damai sejahtera yang daripada Allah yang diberikan melalui hati kita. Kita harus jaga dengan segala kewaspadaan. Sekalipun apa di luar kita, keadaan di luar kita, tetap kiranya damai sejahtera itu menguasai hidup kita. Dan itulah menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dengan rasa damai, kita ada ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Sekalipun badai gelombang, sekalipun awan gelap, sekalipun petir menyambar, namun damai dalam hati kita. Mari tetap kita pertahankan, kita jaga dengan penuh kewaspadaan. Saudara, kiranya renungan singkat pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Terlebih saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi corona, mari kita tetap bersyukur. Mari kita dapat menikmati dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena apa, saudara? Apa yang Tuhan beri tidak pernah sia-sia. Apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, tidak seorang pun yang dapat mengambil kecuali Allah sendiri. Dan Allah tidak mengambil damai itu. Allah memberikan bagi setiap kita pilihan kita. Apakah engkau memilih untuk damai atau engkau tidak damai? Tetapi sesungguhnya damai itu ada di dalam hidupmu. Damai itu ada di dalam hatimu. Mari kita jaga. Itulah kekuatan kita, sehingga kita mampu bersyukur kepada Tuhan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, tidak ada kebetulan. Allah mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Karena Allah memberikan damai sejahtera, bukan untuk kesia-siaan. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Ajar kami mengerti Tuhan, kami membuka hati kami, berikan hikmat, marifat daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan membangkitkan iman kami, percaya kami kepada Tuhan, supaya setiap kami bukan hanya mendengar, tapi setiap kami beroleh kekuatan daripada Tuhan, untuk kami tetap memilih damai sejahtera seperti yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur, kami mampu bertahan karena Engkau menolong dan menyertai kami. Menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya damai itu memenuhi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.